Nah, kemudian ini kalau kita ingin menyampaikan data, kita kan diharapkan memang dalam penyampaian data itu kita tentu harus jujur, karena ini kan sangat mempengaruhi kepada kebijakan yang akan ditelurkan, yang akan diterbitkan oleh pemerintah. Iya. Tapi karena kita banyak sekarang, kalau kita lihat kan banyak nih aktivitas rumah tangga, mungkin warung kelontong nih Bu Winnie ya, mereka itu kan jarang sekali punya pembukuan yang tertib. Iya. Kan itu yang tantangan kita. Iya. Mereka itu kalau kita tanya, berapa nih pemasukan? Ya kira-kira semua, nggak ada yang angka pasti, karena mereka tidak punya pembukuan. Nah, bagaimana petugas BPS yang ada di lapangan bisa menembus batas ini, Bu Winnie? Iya. Karena ini kan tantangan, kira-kira sekian, kan nggak mungkin juga gitu. Betul. Karena tidak ada catatannya. Bagaimana cara mengatasi tantangan itu ini? yang kita latih dalam saat pelatihan petugas. Nah, jadi memang betul sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Ike ya, bahwa data yang akurat dari sensus ekonomi ini pasti akan berawal dari jawaban para responden yang benar. Ya, betul. Semakin jujur jawaban para responden, maka kita sudah satu langkah mengawali untuk memberikan dan berkontribusi pada keakuratan dari hasil sensus ekonomi ini. Kemudian yang tadi pertanyaan kedua, kan memang banyak usaha-usaha kecil yang pembukuannya mungkin belum tertib gitu ya. Nanti memang ada pertanyaannya, apakah usaha ini punya pembukuan gitu ya. Nah, kalau belum dia pilihannya kan, pokoknya satu sudah gitu, ada laporannya keuangan atau tidak gitu kan. Nah, kemudian dari situ ada pertanyaan berapa kira-kira kan pendapatan. Nah, itu di-guide sama oleh petugasnya. Bu, kira-kira seminggu dapatnya berapa? Jadi petugas sensus ekonomi ini membantu menggali informasi dengan cara dan teknik-teknik wawancara yang sudah kami bekali pada saat mereka melakukan pelatihan. Ini yang kita sebut dengan teknik probing. Jadi sebelum turun ke lapangan kan kita sudah bekali mereka dengan teknik wawancara. Misalnya nih tadi, dengan pendekatan-pendekatan yang sederhana, mereka akan membantu untuk mengarahkan si responden itu untuk menjawab. Misalnya, Ibu sehari pelanggannya rata-ratanya ada berapa orang? Ya, atau misalnya sehari Ibu pendapatannya berapa? Atau uang yang diterima berapa? Angka kasarnya saja mungkin yang disampaikan. Uangnya misalkan sehari sekian. Lalu dalam seminggu Ibu kira-kira pengeluaran untuk air dan listrik berapa gitu kan. Nanti terus dituntun oleh petugas. Sehingga nanti bisalah ketemu kira-kira bahwa sebulan dia pendapatan bersihnya sekian. Karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga, bayar listriknya berapa, untuk kemudian beli bahan bakunya berapa. Kalau dia jualan pisang goreng misalnya, beli bahan baku tepung, telur, gitu berapa, nanti ditanya, dituntun. Sehingga nanti ketemulah suatu angka yang sudah mencerminkan berapa yang dia terima uangnya, berapa yang dia keluarkan untuk membeli bahan baku, berapa untuk beli gas misalnya, bayar listrik, bayar air, atau kalau ada pegawai, bayar pegawai. Sehingga nanti dari situ dihitung bersama-sama, ketemulah angkanya. Nah, itu kita sebut dengan metode pendataan yang memang dirancang untuk menangkap kondisi-kondisi usaha yang memang tidak punya laporan keuangan. Gitu. Kalau udah punya laporan keuangan kan akan lebih mudah saja, tinggal buka pembukuan. Tinggal buka laporan keuangan, tinggal kita salin gitu. Nah, kalau kita melihat tadi sangat mudah, artinya angka kejujuran ini atau kejujuran dari masyarakat dalam memberikan data, termasuk pada saat saya tadi, saya sebagai seorang karyawan gitu ya, sebagai seorang jurnalis, saya akan menyampaikan berapa pendapatan saya, kemudian aset yang saya miliki, karena itu minggu lalu saya juga ditanya seperti itu, kemudian apakah juga memiliki pekerjaan sampingan, itu juga ditanya gitu. Terus biaya pengeluaran tagihan listrik bulanan kira-kira di rata-rata berapa, itu juga ditanyakan. Kalau seandainya masyarakat tidak
menyampaikan data yang dengan yang benar nih Bu. Kan banyak kali ada orang kekhawatirannya, misal, waduh kalau saya sebutkan semua pendapatan sampingan saya yang ini nggak saya masukkan di SPT nih, bisa-bisa kena pajak nih nanti saya gitu. Bagaimana kemudian BPS melihat fenomena yang mungkin terjadi pada segelintir masyarakat kita? Iya, jadi ini pada dasarnya adalah sensus ekonomi dan bukan sensus perpajakan. Jadi kita harus clear dan harus yakin bahwa data-data yang kami kumpulkan di dalam sensus ekonomi ini bukan untuk kepentingan perpajakan. Jadi nggak usah khawatir, Mas Eki ya, Mas Ike ya, Mas Ike nggak usah khawatir bahwa nanti data yang dikumpulkan oleh petugas kami ini akan dijaga kerahasiaannya dan kami betul-betul murni untuk kepentingan statistik karena kami adalah lembaga statistik resmi negara yang memang ditugaskan untuk mengumpulkan melalui cara sensus ekonomi untuk kemudian kita menghadirkan peta ekonomi bukan untuk kebutuhan perpajakan. Jadi aman lah ya. Aman. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Ada kemudian publik juga merasa nih Bu ini sering merasa sering didata pada saat sensus, tapi jarang sekali merasakan dampaknya. Nilai tambah yang langsung yang diterima publik itu kayaknya nggak begitu besar yang mereka terima. Dari hasil mungkin kebijakan yang diterbitkan. Padahal didata terus, artinya bahwa mereka harus disensus, mulai ada sensus kependudukan di angka yang 00 ya, tahunnya 00, tahunnya angkanya di belakangnya 3 pertanian. Nah kemudian mereka merasa, kok kebijakan yang dikeluarkan nggak berpihak pada kami ya? Nah mungkin masyarakat belum mengetahui dengan lebih banyak ya. Contoh nih, saya mau kasih contoh. BPS kan baru saja melakukan survei penduduk antar sensus. Jadi kita kan melakukan sensus penduduk di setiap tahun berakhiran 0. 2020, 2030. Di tengah-tengah itu kita melakukan updating jumlah penduduk dan statistik kependudukan itu dengan survei penduduk antar sensus. Itu namanya SUPAS. Apa yang kami temukan dari hasil sensus penduduk dan SUPAS itu? Pertama, angka kematian ibu, angka kematian bayi. Nah, dari angka-angka itu, misalnya, kita bisa melihat intervensi pemerintah untuk menurunkan kematian bayi, kematian ibu, dengan misalnya meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang memang angka kematian bayi dan kematian ibunya tinggi. Dari mana data itu dihasilkan? Dari datanya BPS. Begitu. Kedua, misalnya kita tahu bahwa tingkat pertumbuhan penduduk saat ini, misalnya 1,08%. Dari mana? Dari sensus penduduk, dari SUPAS, survei penduduk antar sensus. Kemudian kita juga bisa mengetahui tingkat kelahiran di Indonesia. Sekarang kan 2,13%. Ya. Lalu kita bisa mengatakan bahwa ada daerah-daerah yang masih tingkat kelahirannya tinggi, seperti Indonesia bagian timur, tertinggi di Papua Pegunungan, dan kemudian ada yang di DKI Jakarta tingkat kelahiran penduduknya masih sangat rendah. Tingkat kelahiran penduduk karena TFR ya. Kenapa? Karena mungkin masyarakat sudah memang relatif punya anak yang jumlahnya relatif sedikit dibandingkan di daerah lain. Di mana kalau kita lihat DKI itu sudah 1,76%-an lah. Angka kelahirannya. Jadi dari sini pemerintah bisa memberikan intervensi. Oh, ada daerah yang memang masih angka kelahirannya sangat tinggi, ada yang sudah sangat rendah. Di mana nanti berarti kebijakan untuk membatasi kelahiran itu atau untuk malah mendorong penduduknya untuk punya anak, itu kan tentunya akan dilakukan di daerah-daerah yang berbeda sesuai dengan angka kelahirannya. Itu adalah kebijakan kependudukan yang pasti dirasakan oleh masyarakat, tetapi masyarakat tidak menyadari
Dari mana sebenarnya pemerintah Itu bisa melakukan sebenarnya intervensi itu? Kuncinya di Ya dari situ. data BPS gitu Iya. kan. Artinya sebenarnya kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah itu sebenarnya ada yang udah berpihak kepada Sudah masyarakat, banyak. tapi masyarakat Tidak tidak pernah. sadar bahwa data itu sebenarnya basisnya dari data BPS yang dihasilkan oleh BPS. Berarti apa yang dirasakan masyarakat sekarang itu adalah hasil dari sensus 2016 yang lalu, kebijakan-kebijakannya Ya, gitu ya. tidak hanya Terutama kebijakan sensus, ekonomi ya. Iya, ekonomi. Ada sensus penduduk tadi Sensus kan, ekonomi termasuk ya. Ada sensus ekonomi, ada Oke. sensus pertanian, ada survei yang dilakukan oleh BPS setiap tahunnya yang Yeah. jumlahnya ratusan, itu juga menjadi landasan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Gitu. Nah, kalau di Ini 2016 menarik sebenarnya. Iya, menarik, Bu. Iya kan? Iya. Misalnya, kita punya survei yang juga melihat rata-rata lama sekolah anak. ya, Ya. Itu dari mana? Kalau kita nggak bisa tidak mendata penduduk, pasti kita mendata penduduk. Iya. Kita melakukan survei, gitu. Nah, jadi itulah pentingnya pendataan. Ya. Karena kami, sekali lagi, kami adalah lembaga statistik resmi negara yang memang kalau di dunia namanya adalah Ya. National Statistic Office, ya kantor statistik negara, yang kemudian menjadi basis bagi pemerintah masing-masing negara untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang berbasis data.